gambar kerahiman. Awalnya itu tahun 1931, yaitu ketika Sang Kristus berkata kepada Suster Faustina pada waktu itu, ini tercatat di dalam BHF 47, buku harian Santa Faustina nomor 47. Demikian bunyinya perkataan Sang Kristus. Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini dengan tulisan di bawahnya, Yesus engkau andalanku. Hampir semua gambar kerahiman yang seperti ini di bagian bawah ada tulisan seperti itu. Entah tulisan langsung, entah dibuat seperti pita, entah dibuat seperti ada hiasan tertentu, tapi yang penting ada tulisan Yesus engkaulah andalanku. Dan ini ada hubungannya dengan inti terdalam. Kenapa kok ada tulisan Yesus engkau andalanku? Sebab inti pertama dari devosi ini mengandalkan Tuhan. Ini catatan renungannya. Inti pertama dari devosi ini mengandalkan Tuhan. Artinya dalam segala suka dan duka kita melibatkan Tuhan. Dalam segala perjuangan hidup kita melibatkan Tuhan, bukan berjuang dari kekuatan kita sendiri. Itulah kenapa meskipun Anda rajin doa koronka, rajin jam kerahiman, mengikuti segala macam pertemuan ini dan itu, tetapi kalau hidupmu belum mengandalkan Tuhan, tampaknya kamu baru dapat disebut sebagai pelaksana rincian-rincian devosi saja. Belum devosan yang benar-benar. Bahkan kalau sebaliknya, bahkan kalau orang hanya memasang gambar kerahiman, tapi hidupnya sudah mengandalkan Tuhan, orang seperti itu sudah dapat disebut sebagai seorang devosan kerahiman ilahi. Maka mengandalkan Tuhan ini penting sekali. Mengandalkan Tuhan artinya yang pertama mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua melaksanakan. Dan yang ketiga hidup bergantung pada kemurahan hati Tuhan. Selanjutnya di dalam BHF 47 itu ada keinginan atau kehendak dari Sang Kristus. Demikian bunyinya. Aku itu Sang Kristus yang berkata kepada Suster Faustina, aku ingin supaya gambar itu dihormati. Mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Selanjutnya kita bertanya, apa ada janji Tuhan terkait dengan gambar kerahiman ilahi? Yuk kita lihat. Dalam BHF 48 kita melihat janji Tuhan. Akunya Yesus Tuhan, berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Jadi yang kukatakan tadi, ada landasannya BHF 48. Bahkan ketika orang hanya menghormati gambar saja, itu sudah merupakan bagian dari devosi. Jadi menghormati gambar itu saja tidak akan binasa. Tidak akan binasa ini maksudnya tidak akan masuk ke tempat siksaan kekal, bahasa kita sehari-hari tidak akan masuk neraka gitulah. Lanjutannya, aku menjanjikan juga, Yesus menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini, ia, maksudnya orang yang menghormati gambar tadi, akan mengalahkan musuh-musuhnya khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelanya bagikan kemuliaanku sendiri. Yang dimaksud sebagai musuh-musuhnya ini jangan dianggap ini musuh manusia loh. Musuh-musuhnya dalam hal ini adalah setan, yaitu khususnya pada saat kematian. Bukan berarti kalau Anda musuh, Tuhan membela Anda, itu bukan. Anda berselisih paham dengan tetangga, musuh saya. Nanti Yesus akan membela Anda, ya bukan. Musuh-musuh yang di sini maksudnya adalah mengalahkan godaan setan, mengalahkan kuasa setan, mengalahkan gangguan setan, khususnya pada saat kematian. Kenapa pada saat kematian atau sakratul maut? Karena itu saat yang bahaya sekali. Itulah kenapa dalam doa Salam Maria kita mengatakan, doakanlah kami pada waktu kami mati. Karena di dalam saat ajal kita dipakai sebagai medan pertempuran untuk perebutan. Apakah kita akan mengikuti Tuhan atau di saat-saat terakhir menghujat Tuhan dan malah mengikuti setan. Jangan sampai di detik-detik terakhir justru kita malah menghujat Tuhan dan membela setan atau ikut setan dengan mengabaikan seluruh kerahiman dan kebaikan Tuhan. Jadi menghormati gambar saja dibantu Tuhan untuk mengalahkan setan.
Pertanyaan selanjutnya, harus diapakan gambar itu pada waktu diperintahkan kepada Suster Faustina? Mari kita lihat. Dalam BHF 49, aku, baginda Yesus, menghendaki agar gambar yang akan engkau lukis, ini memang belum dilukis pada waktu itu, tetapi kemudian sudah diberitahukan harus diapakan. Diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu pertama sesudah Paskah, namanya adalah hari Minggu Paskah yang kedua. Kemudian sekarang kita kenal sebagai Minggu Pesta Kerahiman atau hari Minggu Kerahiman. Itu pun disebutkan di dalam BHF 49. Hari Minggu itu, yaitu hari Minggu Paskah kedua atau Minggu pertama sesudah Paskah, harus menjadi pesta kerahiman.